Halo Sobat Elektro, selamat berjumpa kembali bersama kita di channel SB Official. Kali ini kita punya project restorasi sebuah perangkat power amplifier merek Kenwood model KA31B. Produk ini dibuat sekitar tahun 80-an. Kita akan mencoba menganalisis, memperbaiki, dan merestorasinya sehingga bisa dimanfaatkan kembali sebagai penguat audio yang memiliki kualitas setia tinggi atau hi-fi. Alangkah disayangkan jika dibuang begitu saja. Ini adalah perangkat dengan merek terkenal dan dibangun dengan komponen berkualitas tinggi. Panel depan terdiri dari saklar power utama, saklar speaker mode, soket headphone. Tone control terdiri dari potensio pengatur bass, pengatur treble, dan saklar loudness mode. Saklar fungsi input terdiri dari tuner, phono, tape B, tape A, tone, dan muting. Terdapat indikator fungsi input dan indikator power. Potensio pengatur volume dengan knob besar dan pengatur keseimbangan dengan knob kecil berada pada ujung panel depan. Pada panel belakang perangkat terdiri dari terminal speaker output masing-masing kanal 4 buah terminal, soket RCA untuk fungsi pons output, soket AC outlet dengan status unswitched dan switched serta dilengkapi dengan saklar pilihan tegangan AC input. Merek, model, nomor seri, dan spesifikasi perangkat tertera konsumsi daya sebesar 90 watt. Soket RCA sebagai pilihan sumber input audio terdiri dari phono, tuner, tape A, dan tape B. Di paling ujung panel terdapat terminal sambungan grounding. Berikutnya kita uji terlebih dahulu bagaimana kondisi dari power amplifier ini, apakah masih menyala normal. Sambungkan box speaker dengan terminal output speaker perangkat. Tekan saklar power untuk menghidupkan perangkat. Indikator power sudah menyala. Saklar fungsi input sepertinya tidak berfungsi. LED indikator input pun tidak menyala. Terdengar bunyi trapo power supply dan tercium bau terbakar, sepertinya terindikasi ada short circuit. Tidak terdengar suara apapun pada speaker saat input disentuh. Perlu dilakukan analisis kerusakan pada seluruh rangkaian sehingga perangkat ini bisa berjalan normal kembali. Ya, langsung saja kita bongkar perangkatnya. Ada beberapa baut yang hilang pada bagian belakang panel. Kondisi rangkaiannya seperti ini. Sebagian komponen tidak terlihat karena tertutupi debu. Terlihat pendingin transistor penguat akhir terdiri dari 4 buah transistor. Ini adalah trapo power supply
dengan sekunder output tegangan simetris. Terlihat juga ada dua buah kapasitor filter power supply. PCB panel depan terdiri dari saklar mode speaker, PON, pengatur nada, volume, indikator, dan saklar fungsi input. PCB panel belakang terdiri dari terminal speaker output, PON output, dan preamplifier input. Saklar input mode berada di belakang, sehingga menggunakan tangkai ke tombol pada panel depan. Transistor penguat akhir terlihat menggunakan 2SC2577 dan 2SA1102. Mulai kita bongkar seluruh modul rangkaian pada perangkat ini. Untuk selanjutnya kita lakukan analisis kerusakan dan proses restorasi. Ya, semua modul rangkaian sudah kita bongkar. Trafo power supply dengan arus maksimal sekitar 3 ampere, lilitan sekunder tegangan simetris. Sekring AC input F1 2,5 ampere, F2 1,5 ampere. Saklar pilihan tegangan input 110 volt atau 220 volt. Lilitan primer trafo terdiri dari 5 terminal input. C23, C24 4700 mikrofarad 44 volt merupakan kapasitor filter tegangan simetris untuk power amplifier. D7, 8, 9, dan 10 dioda S2V43 rectifier power supply tegangan simetris 32 volt. Kapasitor elektrolit menggunakan merek Elna dengan kualitas sangat tinggi. Kita akan analisa dan perbaiki modul rangkaian power amplifier terlebih dahulu, bongkar semua pendingin dan transistor penguat akhirnya.
Bersihkan PCB rangkaian power amplifier dari kotoran debu dengan cara disiram menggunakan air sumur. Lakukan pengukuran pada transistor penguat akhir Q15, 16, 17, dan 18, 2SC2577 dan 2SA1102. Terdapat dua transistor penguat akhir yang terukur rusak, yaitu Q16 dan Q18. Coba kita lihat datasheet transistor 2SC2577 dan 2SA1102. Ya, transistor ini adalah komplementari, tegangan kerja maksimum 120 volt, arus 8 ampere. Dan ya, ternyata varian transistor ini sudah langka, kemungkinan sudah tidak diproduksi. Kita gunakan transistor persamaannya, yaitu dengan kode 2SC5198 dan 2SA1941. Kita lihat pada datasheet, transistor pengganti ini memiliki tegangan kerja yang lebih tinggi, yaitu 140 volt dan arus maksimal 10 ampere. Kode pada bagian bawah bodi transistor ada kode O. Ini menunjukkan nilai HFE transistor dalam rentang 80 hingga 160. Kita coba ukur pasangan transistor pengganti ini, berapakah HFE-nya. Transistor 2SC5198 memiliki HFE sebesar 87. Transistor 2SA1941 memiliki HFE sebesar 147. Kita coba ukur HFE transistor bawaan power amplifier Kenwood ini. Ya, HFE terukur di bawah 50, sedangkan menurut datasheet transistor 2SC2577 dan 2SA1102 HFE-nya minimal 60. Dengan demikian, maka kita ganti semua transistor penguat akhir ini. Ini adalah sistem audio power amplifier stereo, maka dibutuhkan dua pasang transistor penguat akhir yang identik. Q11, Q12 adalah transistor driver dengan kode asli 2SC2003 NPN. Q13, Q14 adalah transistor driver dengan kode asli 2SA954 PNP.
Kedua jenis transistor tersebut rusak dan langka di pasaran. Sebagai penggantinya, kita pergunakan pasangan transistor yang kompatibel, yaitu 2N5551 NPN dan 2N5401 PNP. Namun, pin out dari transistor ini berbeda dengan transistor bawaan, sehingga perlu adanya penyesuaian. Transistor pengganti susunan atau pin outnya sudah disesuaikan seperti ini. Ini adalah transistor Q9, Q10, 2SC945 sebagai kontrol penguatan. Dipasang pada pendingin, perlu disolder ulang. Ganti semua kapasitor elektrolit karena nilai kapasitansi dan ESR sudah berubah. C23, C24 4700 mikrofarad 44 volt juga perlu kita ganti. Sebagai penggantinya digunakan nilai 6800 mikrofarad 50 volt merek Rubicon. Pasang kembali transistor penguat akhir beserta pendinginnya. Lakukan solder ulang pada semua pin komponen. Sobat Elektro, perangkat ini adalah kiriman dari subscriber kita, yaitu Kang Estu Imam dari Subang. Bagi sobat semua yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar channel ini terus berkembang. Bersihkan lapisan bawah PCB power amplifier dengan menggunakan cairan thinner pembersih. Sekring F1 dan F2 sebagian pin sudah berkarat, perlu dibersihkan. Selanjutnya kita akan uji output lilitan sekunder trapo. Tegangan sekunder simetris trapo terukur 27 volt AC. Pin ini adalah sambungan tegangan input AC simetris. Dan pin ini adalah sambungan ke terminal output speaker. Ukur terlebih dahulu tegangan DC simetris power amplifier pada pin kaki C23, C24. Tegangan simetris terukur 33 volt DC. Tegangan ini normal. Sentuh bagian input L dan R pada pin 1 dan 3 soket JC1. Ya, ini menandakan power amplifier telah bekerja. Sebagai acuan, berikut adalah pin out dari soket JC1.
Tegangan simetris 17 volt DC adalah suplai tegangan untuk IC preamplifier, panel input, dan tune control. Sedangkan tegangan 34 volt DC adalah suplai tegangan untuk LED indikator. Berikutnya, kita periksa dan bersihkan saklar fungsi sumber input audio. Bersihkan saklar dengan menggunakan kontak cleaner. Saklar fungsi input sudah bekerja normal. Berikutnya, bersihkan PCB dengan menggunakan thinner pembersih. Ini adalah IC1 AN6555 Low Noise Dual Operational Amplifier, berfungsi sebagai preamplifier input audio mode. Kapasitor elektrolit pada blok rangkaian ini terukur masih normal. Ini adalah blok rangkaian tone, volume kontrol, dan LED indikator pada panel depan. IC2 AN6555 adalah preamplifier untuk rangkaian tone control. Kapasitor ini adalah filter tegangan simetris 17 volt DC dan suplai tegangan LED. Perlu diganti. Kapasitor lainnya terukur masih normal, tidak perlu diganti. Bersihkan semua potensiometer dengan menggunakan kontak cleaner, termasuk saklar DP/DT, fungsi tone, loudness, muting, dan speaker mode. Solder ulang pin terminal speaker output. Bersihkan soket RCA input audio dengan menggunakan kontak cleaner dan lubricant. Bersihkan semua bagian casing dengan menggunakan cairan deterjen. Marking pada tombol saklar fungsi input audio mode perlu ditulis ulang. Sebagai alternatif, kita buat marking dengan menggunakan plastik stiker. Hasilnya seperti ini. Plastik stiker marking sudah ditempel pada tombol saklar.
Kabel power sumber AC input perlu diganti. Baik, kita mulai pasang kembali semua bagian pada casing. Marking tombol power perlu ditulis ulang. Sambungkan kabel output sekunder trafo dan speaker output dengan cara disolder ulang. Bersihkan terlebih dahulu soket JC1 sebelum disambungkan dengan kabel. Pemasangan tongkat sambungan knop saklar fungsi input audio ke panel depan. Instalasi modul rangkaian power amplifier telah selesai. Berikutnya kita uji apakah sudah berjalan normal. Power on dan LED indikator sudah menyala.
Saklar fungsi audio input sudah sesuai dengan indikator pada masing-masing sumber input. Uji dengan sumber input dari fungsi tuner. Sebagai sumber audio, kita pergunakan output audio dari smartphone. Power amplifier sudah bekerja dengan baik. Semua tombol fungsi termasuk tone control sudah berjalan normal. Rapihkan pengkabelan, ikat kabel dengan kabel ties. Pasang cover panel depan perangkat dan perkuat dengan sejumlah skrup. Salah satu knop potensio pengatur tone control pecah. Kita akali dengan menggunakan lem tembak. Permasalahan knop potensio sudah bisa kita atasi. Pasang cover atas perangkat dan perkuat dengan 9 buah skrup. Kita uji kembali perangkatnya, pasang speaker pada kanal A. Aktifkan saklar mode speaker pada kanal A. Sambungkan jack RCA pada fungsi input tuner. Indikator sudah menyala, kita pilih fungsi input audio tuner. Ya, power amplifier Kenwood model KA31B sudah selesai kita perbaiki dengan hasil yang sangat memuaskan, kualitas audio sangat bagus. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa kembali pada konten berikutnya.